Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu yang ketiga, di mana temanya tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang menjadi fokus pendampingannya yang pertama yaitu merefleksikan hasil survei dan penilaian diri tentang kompetensi gerak. Yang kedua, berdiskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, berdiskusi hasil lokakarya 2, di mana di situ tentang keterlaksanaan dari tahapan baja yang sudah Ibu susun. Hari ini masih sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan kekuatan, Amin. kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan semua kewajiban kita, baik sebagai guru maupun di situ proses kita sebagai calon penggerak. Ibu sudah menyebarkan LKG kemarin, sudah menyebarkan instrumen ke kepala sekolah sudah, ke guru sudah, ke siswa. Itu apakah sudah di entry atau dimasukkan ke dalam LMS? Semuanya. Kemarin itu karena untuk yang guru sama murid di sini kan ini kan cuma satu Bapak. Jadi saya memasukkan cuma satu. Oke, itu mungkin nanti kita tahu itu masuk lagi ke situ, terus jawab pertanyaan. Oh gitu. Ya, setelah itu keluar masuk lagi. Masuk lagi. Oh, dari gitu. Jadi harus semuanya dimasukkan nih. Oh, iya. Nanti saya dilengkapi nih, dilanjutkan nih. Iya. Ini kan setelah lokakarya yang kedua kemarin kan itu tidak terlalu lama durasinya. Maksudnya itu setelah lokakarya itu mungkin tidak banyak yang sudah yang ibu lakukan. Jadi, mungkin contohnya hanya mengisi instrumen, membagi instrumen, mengisi mungkin cuma itu. Mungkin apakah ada lagi yang sudah ibu lakukan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan tugas-tugas itu daring? Kemarin itu waktu di Loka 2 itu saya sudah mulai ujian Bapak. Oh siap. Iya. Jadi waktu itu saya karena sudah mulai ujian, tidak ada pembelajaran di kelas sama sekali, hanya ujian saja. Jadi saya membuat soal, kemudian sampai ini ujiannya juga sudah selesai. Saya membuat penilaian kepada anak-anak dan sekarang lagi perbaikannya. Iya. Itu yang sudah berjalan di selama 2 minggu ini ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Dari rencana pendampingan sebelumnya itu mungkin yang sudah dilaksanakan. Iya, kalau yang berhubungan dengan implementasi kemarin visi itu kan saya lebih kepada kepemimpinan yang agamis gitu ya Pak ya. Itu kalau saya menerapkannya di kelas itu biasanya saya minta kepada anak-anak untuk memimpin baca sholawat. Yang biasa kita lakukan adalah sebelum pembelajaran dimulai membaca sholawat munjiat. Nah itu saya minta ke anak-anak, memang belum kontinu saya laksanakan karena anak-anak itu masih perlu pembelajaran juga. Jadi masih cuman saya sudah mempelajari anak, tolong ya dibantu untuk dipimpin dan sudah bisa. Termasuk ini di ketika pagi kegiatan keagamaan ini mulai membaca sholawat Buddha itu sudah anak-anak yang mimpin Pak. Jadi anak-anak itu datangnya 6:30 kurang 5 menit sudah datang. Oh iya, untuk bisa memimpin membaca sholawat Buddha.
Itu yang memimpin itu anak gitu. Nggih, kalau salawat burdanya itu anak-anak Salawat tidak apa? salawat burda. Saya udah. Iya, baru ketika memang sudah sholat berjamaah guru. Iya, karena kalau anak-anak yang handle pasti rame Pak. Rame. Ya. Yang kemarin saya coba lagi untuk memimpin itu selain ini sudah di sholawat burda itu ketika ada raker Pak. Raker. Iya, raker itu kan tidak terlalu banyak siswa, 70 anak kemarin itu yang ikut raker. Itu anak-anak yang saya suruh mimpin sholat berjamaah, apalagi burdanya sudah terbiasa. Rakernya di sekolah. Iya, nanti cuman karena kita ambil hari Jumatnya Bapak. Kemis. Di sini Jumat libur. Iya. Oh. Jadi Kamis sore kita mulai, terus kemudian sampai Jumat itu Jumat sebelum Jumat itu kita sudah selesai. Berarti hal-hal yang menurut ibu itu juga termasuk hal-hal yang baik menurut ibu yang sudah tercapai, seperti meminta anak untuk memimpin sebuah kegiatan. Itu kan salah satu capaian Mungkin ada lagi capaiannya. Capaian saya yang lain yang ini Pak, saya belajar untuk berdiferensiasi Pak. Oke. Belajar tapi karena tahapannya masih belajar, saya belum full ke sana. Jadi saya contohkan kalau pembelajaran berdiferensiasi kemarin saya masih masuk di awal konteksnya itu, kemudian proses, kemudian produk. Dan ini arahnya ke produk, kemarin kan ujian ya Bapak. Jadi saya produknya itu kemarin anak-anak itu saya suruh untuk membuat, karena saya ini di kelas 10 itu ada penelitian sosial Bapak. Itu saya suruh anak-anak coba pembelajaran setiap hari langsung praktek. Jadi contoh, saya kasih contoh ketika saya membahas rancangan penelitian gitu ya, coba membuat topik gitu, itu saya pandu. Gimana Bu membuat topik gitu? Saya pandu. Mulai apa? Membuat topik seperti ini ya. Setiap kali pertemuan saya tidak mengisi pembelajaran, langsung praktek ya. Judul. Sampai terakhir kemarin itu rancangan penelitian ke pengolahan data. Ya, tapi hanya masih rancangan Bapak, tidak melakukan. Berarti masih produknya masih belum berhasil. Bukan, jadi ya rancangannya itu sudah jadi. Oh, jadi itu sudah menjadi produk. Iya. Oke, siap. Kalau saya rancangan sudah produk Bapak. Kalau sampai melakukan penelitian kita butuh berapa bulan butuhnya. Oh, Itu nanti saya arahkan ke P5-nya. P5-nya. Iya, kearifan lokalnya. Oh, siap. Gitu. Kalau saya, soalnya kalau saya harus dengan ada babnya di situ penelitian sosial, kemudian sampai harus penelitian betul, nggak selesai. Iya, kalau sosial itu butuh waktu yang lama gitu. Iya. Beda dengan mungkin yang lebih ke eksak itu kan langsung apa maksudnya itu tidak terlalu lama. Gitu. Iya. Itu yang saya mencoba. Terus kemarin laporannya anak-anak selain ditulis di situ, saya untuk yang bisa membuat Canva. Oh. Gitu. Jadi itu kan nilai plus buat mereka selain menulis. Nah ini maksudnya saya arahnya produk Bapak. Jadi nanti saya bisa memetakannya anak produknya ketika anak itu hanya bisa untuk menuliskan saja, maka dia secara oh ini kemampuannya anak hanya sampai sini. Yang bisa membuat Canva diletakkan di Canva secara otomatis dia punya kreativitas lain, bukan hanya sekedar menulis saja. Di Canva itu apakah anak-anak ada pelatihan khusus atau memang otodidak? Kalau yang di Canva itu kemarin saya itu di terakhir saya letakkan di lab Pak. Oh gitu. Iya, ya saya sendiri. Cuman saya ngajarinya per anak, per person. Enggak kemudian saya lajar seperti itu, enggak per person. Bu ini gimana Bu membuat Canva? Ada yang memang sudah pintar, banyak malah lebih pintar anak-anak daripada saya. Tapi yang nggak bisa, Bu ini gimana gitu? Coba buka Canva-nya, sambil masukkan emailnya, sudah jadi. Kalau sudah jadi gimana Bu? Kalau sudah jadi, sambil mengerjakan lanjutannya bisa dari HP. Saya bilang gitu. Tapi kalau sampean mulai awal dari HP itu sulit. Kesulitan, saya sendiri kesulitan. Makanya ketika saya kesulitan, saya tidak menerapkan ke anak-anak Bapak. Itu yang saya lakukan. Dan kemarin sudah ada yang sudah masuk ke saya.
produknya, Canva-nya. Iya. Oke. Biasanya Lumayan. anak lebih kreatif ya, Bu. Betul, lebih pintar Lebih anak-anak bawah daripada kita. juga. Betul Pak, saya sendiri. Kalau saya sendiri sampai gini, wah pintaran sampean di mana saya. Kalau ke guru Ibu, apakah sampean pernah mengenal Canva? Ke Kalau guru? ke guru itu Mungkin sebelumnya guru itu mendapatkan apa namanya itu informasi atau pelatihan sebelumnya. kalau pelatihan Canva guru tidak pernah Pak, karena saya sendiri di sini waktu itu nggak pernah. Saya pernah bercerita pada Bapak ya, Iya. saya aja mulai CGP itu belajar Canva Bapak. Oh iya. Mungkin jenengan masih ingat belajar Canva itu pun dari ada di sini pembina ekstra multimedia. Itu saya mulai belajar, kemudian diajari. Setelah itu saya kemarin sempat kepada guru tapi tidak hanya satu Bapak. Yang kebetulan pembina OSIS-nya karena sering bersama-sama saya. Bu buatkan kok. Bu cara foto enggak. Kalau sudah biasa saya juga belajar kok saya gitu. Ayo belajar lagi. Itu masih itu tapi juga masih taraf pengenalan. Oke. Belum sampai secara keseluruhan, mohon Ya maaf. mungkin itu mungkin jenengan mengenalkan Canva atau nanti menjadi tutor sebaya dengan guru itu terutama dengan guru itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam program komunitas praktisi mungkin yang Ibu buat dengan teman CGP yang pasti kan di sini ada dua yang kolaborasi dengan CGP itu sangat bagus sekali Canva itu. Canva itu kan sudah ada template-nya, tinggal kita ngotak-atik mengedit dengan apa yang kita mau kan seperti itu. Itu saya juga sudah terapkan di sekolah saya. Jadi ya kata guru-guru di sekolah saya bersyukur kepala sekolahnya sekarang muda katanya gitu ya, bukan menyembuhkan diri, ya memang Betul Pak itu. ya saya gender muda sih, memang muda terus ya bisa menerapkan itu ke teman-teman guru itu kan berarti nilai plus kan, ya itu yang saya itu. Oke, terima kasih Bu sudah menyampaikan beberapa kemajuan. Jadi salut, tetap berbagi itu yang pasti berbagi, tetap berkolaborasi sehingga hasilnya nanti mungkin akan menjadi lebih maksimal. Oke, Saya banyak belajar dari CGP Bapak. ya betul, makanya itu kemarin waktu di aula dinas pendidikan kan jenengan karena bukan dari Dikdas katanya nggak diundang gitu ya. Betul. Jadi itu rata-rata yang disampaikan teman-teman kan di situ ada evaluasi. Tantangannya apa? Disampaikan di situ tantangannya sama teman-teman. Tantangannya waktu, rata-rata waktu Bu. Rata-rata paling banyak waktu. Terus pengalaman berkesan, ya bisa bertemu dengan orang-orang yang baru yang inovatif, yang kreatif sehingga saya bisa belajar. Itu kan yang ditulis, tantangannya apa, sarannya apa. Itu nanti kemarin itu ya lumayan bagus sih kalau kita seperti itu. Oh, saya pun juga kan saya mengakui saya kurang berelasinya gitu ya terutama kepada yang guru. Kemarin ketika CGP ini ternyata ya mereka juga enak semua gitu loh kelihatannya tuh. Rata-rata nggak pelit ilmu Iya, Masya Allah, itu yang enak. paling penting. Saya senang. Ya, Nggak berbagi. tidak kadang-kadang seperti itu kan kita itu ada ketakutan ada apa gitu ya Pak ya pada awalnya gitu. Ternyata mereka tidak ada yang seperti itu sama sekali. Itu menyenangkannya bagi saya. Siap. Oke, langsung ya Bu ke inti pendampingan. Di situ refleksi dari hasil survei yang sudah Ibu sebar dan sudah dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru yang sudah Ibu isi secara mandiri. Di situ kan Ibu sudah menganalisis di lampiran kedua di RMS. Sudah menganalisis sudah belum? Yang tentang asesmen. Bukannya implementasi aja ya Pak? Bukan, ada sendiri itu lampiran yang kedua itu tentang umpan balik 360 atau
Di situ ada apa namanya analisis refleksi. Yang dari dengan ini kan? Oke, yang ini sudah itu sudah diisi. Oke. Berarti lembar terakhir. Lembar terakhir. Iya, kalau di LMS terakhir. Ada di LMS kan? Itu Iya, ada isi belum? Sampun. Saya isi persis dengan di sini. Oke, enggak apa-apa. Di situ kan ada feedback dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, maupun dari siswa. Di situ ada mungkin ada kompetensi menurut mereka itu kurang baik, menurut kepala sekolah, menurut guru dan maksudnya itu yang kurang baik. Kompetensi apa itu? Dari 4 kompetensi yang ada, itu kalau saya bisa melihat dan menyimpulkan ya Pak ya, dari punyanya murid juga punyanya guru. Kalau punyanya kepala sekolah kemarin bagus semua. Itu malahan kalau dari kepala sekolah. Tapi kalau yang dari guru sama dari murid itu ada. Itu yang saya lihat lebih kepada arahnya ke pengembangan sama manajemen Pak. Oh, dari guru juga. Iya. Guru sama siswa. Iya, karena di sini kan dari guru maupun dari siswa itu kan memandang saya di sini sebagai wakil kesiswaan. Tapi untuk pengembangannya itu masih dinilai kurang. Kalau salah satu contoh yang menurut mereka kurang itu apa? Iya, salah satu kalau di pengembangan manajemen sekolah itu ini Pak, kalau saya lebih kepada memperhatikan ketika kegiatan ekstra itu Bapak. Oke. Iya. Jadi saya kegiatan ekstra itu kan di sini kan bisa pagi, siang, sore, yang malam Bapak. Iya. Lah itu memang saya keterbatasan saya juga. Jadi saya tidak. Maksudnya di sini memperhatikan itu pada saat anak-anak ekstra itu hadir di situ gitu maksudnya. Oh. Paling tidak hadir lah gitu. Hadir. Anak-anak itu ada. Kan bukan didengar sebagai guru ekstra bukan di. Betul. Hadir. Kalau saya hadir kan secara otomatis itu gini kalau menurut anak-anak itu kalau hadir itu Bu ada di situ memotivasi. Memotivasi. Nah, Oke. gitu. Ya. Termasuk dari pembinanya juga. Okay. Itu lebih kepada ke sana. Terus kalau dari pembinanya itu kan banyak beberapa dari guru-guru sendiri. Iya. Itu bejana itu kurang di situnya. Ya Pak, mohon maaf saya bilang itu memang saya punya keterbatasan Bapak, terutama malam. Malam itu kan mulainya itu habis maghrib Bapak sampai jam 9. Terus yang sore itu ada mulai jam 3:30 sampai jam 5. Yang siang itu mulai jam 2 sampai jam 4. Nah itu setiap hari. Jam 2 sampai jam 4, berarti pulangnya jam berapa? Kita kan pulang itu jam 1, tapi sholat zuhur berjamaah 1:30 baru pulang. Oke. Jam 2 itu mulai kegiatan ekstra. Setiap hari ada jadwalnya. Jumat pagi juga ada 2. Jadi ya itu tadi saya itu ya kalau memang saya kebetulan bisa datang saya datang, tapi kalau enggak ya nggak bisa. Oke, siap. Berarti sama guru sama siswa sama-sama di situ dari menilainya itu kurang di situ ya Bu. Iya. Okay. Kurang kurang motivasinya. Motivasi. Kurang memotivasi. Iya, karena dianggap tidak hadirnya tadi itu loh Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang menurut siswa mungkin yang kurang dari Ibu yang nantinya Ibu menjadi catatan untuk lebih ditingkatkan lagi. Kalau ada lagi ini hanya sekedar omongannya mereka ya Bapak. Berarti tidak dimasukkan ke dalam umpan balik gitu. Ya, saya tidak memasukkan, saya hanya memberikan statement gini toh. Yang ini saya masukkan di perilaku yang berhenti Ibu lakukan, hukuman. Arahnya ke sini saya. Ulang Bu. Ini kan di sini ada perilaku apa saja yang akan Bapak Ibu berhenti lakukan. Itu saya menuliskan hukuman kepada siswa. Oh, gitu. Itu ada cerita Bapak. Ini saya lebih ke sini. Ini yang anak-anak juga sering juga ke sana. Iya.
Itu kalau saya itu namanya manusia. Mohon maaf namanya saya manusia. Kadang-kadang saya suka bukan suka, ya membentak kepada siswa. Itu anak-anak yang sering gini, Bu, bentak itu tidak bagus loh, Bu. Dan itu termasuk hukuman. Menurut mereka itu hukuman. Oke, siap. Terus Jangan dilakukan itu. Terus saya mencoba untuk tidak melakukan, tapi ya masih saya terkadang saya melakukannya. Cuman sekarang saya merubah sedikit Pak dengan bukan saya hukum tapi konsekuensi. Saya kasih contohnya ketika anak-anak ini terlambat datang, ya itu biasanya saya karena mereka terlambat tidak membaca burda. Setelah selesai kegiatan keagamaan sholat duha juga, saya anak-anak itu yang datang terlambat saya suruh membaca burda. Dan baca ulang gitu. Membaca burda biasanya kalau tidak sebanyak yang di awal Pak, paling cuma satu pasal aja. Ya, terus kemudian kalau belum sholat duha saya suruh untuk sholat duha. Lebih ke sana. Jadi itu ibu sudah mulai mengurangi apa namanya itu memberi hukuman. Monggo itu sudah. Mohon maaf Pak, masih berjalan pelan-pelan lah. Siap, yang karena ini proses ya butuh waktu juga kan seperti itu ya. Dari kompetensi yang sudah ibu miliki, seumpamanya kompetensi tentang apa namanya itu lagi tadi itu kompetensi tentang dalam memimpin pengembangan diri orang lain mungkin itu kan sudah ada ibu. Nah itu tidak dari kepala sekolah juga tidak apa namanya bukan yang kurang baik, nah, itu kan sudah baik. Terus bagaimana untuk mengasah kompetensi itu? Untuk yang pengembangan diri dan orang lain ya Pak. Iya. Kalau itu saya lebih banyak ikut pelatihan bahwa jadi MGMP yang pernah saya bilang kemarin kepada Bapak di MGMP kemanapun itu saya ikuti Bapak. Insya Allah dalam bulan Desember ini rencananya nanti di Manyar. Di Manyar. Siap. Ya Insya Allah kalau semoga saya sehat. Nanti saya ada. Jadi pelatihan pelatihan itu saya berbanyak, terus saya banyak belajar juga dari guru-guru yang senior yang di sini. Namanya itu saya banyak belajar dan dari mereka pun ketika minta ke saya kayak kemarin ketika saya selesai menyelesaikan sosialisasi restitusi itu ya alhamdulillahnya ada perubahan lah Pak sedikit, bukan hanya dari saya tok, ternyata dari para guru maupun dari mana, dari guru maupun karyawan yang ada di sini ya tidak ada hukuman dikurangi lah gitu. Jadi nggak seperti sebelumnya. Saya tuh kadang-kadang melihat anak dihukum itu gimana gitu, tapi kita itu nggak bisa berbuat apa-apa Bapak. Untungnya kemarin ada sosialisasi restitusi itu menguntungkan bagi saya benar. Kalau yang kurang menurut legal sejauh itu kan ada manajemen kira. Kalau dengan manajemen itu bagaimana ibu untuk mengasah agar kompetensi manajemen itu bisa baik? Kalau kompetensi manajemen itu kalau saya kan berarti ini ya Pak, arahnya ke pembelajaran ya Pak. Pembelajaran. Nah itu untuk pembelajaran masih kalau di sini selama di sini ya Pak ya, untuk pembelajaran itu kita masih belum pernah adanya saling refleksi. Cuman kemarin saya sempat menerapkan sesama CGP tapi CGP antara saya sama Bu Umroh. Itu saya menerapkan Bu sambil pembelajaran saya nanti saya yang refleksi saya kasih umpan balik. Saya itu tolong ya, iya Bu. Itu masih saya terbatas. Kalau untuk guru-guru yang lain tapi itu masih sama dengan CGP dari beberapa kompetensi itu kan pasti ibu akan meningkatkan kompetensi yang kurang atau kompetensi yang kurang maksimal itu akan ditingkatkan. Terus yang akan dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi itu siapa saja? Yang pertama yang jelas saya tidak ikut kepala sekolah.
mengelola sekolah lagi. Iya. Pertama itu, kemudian yang kedua wali kelas. Oh, di kelas. Gitu. Terus kemudian yang saya libatkan lagi, kalau guru pasti bapak ya, guru, karyawan pasti orang tua, Oh iya. dan tidak lupa pasti murid. Murid itu sebagai subjek apa objek? Kalau saya subjek pak, Subjek. jangan dijadikan Oke, objek. jangan dijadikan cocok, setuju saya. Jadi murid itu sebagai subjek, sebagai orang yang melakukan sesuatu. Kita hanya di sini hanya mendampingi, memfasilitasi, cocok saya setuju. Dan mereka bisa memberikan refleksi ke kita. Betul. Itu kalau kayak jadikan objek, mereka nggak boleh memberikan Nggak boleh, refleksi. iya. Saya sering bapak soalnya ditegur sama anak-anak itu nggak sekali. Saya telat aja banyak, lo ibu jangan telat, ayo. Bilang saya ya namanya manusia nggak telatnya itu pak. Oke, Kemudian bertanggung jawab. bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segi apa? Setiap yang kita lakukan jadi sosial emosi tadi, seperti yang saya ceritakan bapak Ini tadi itu, Iya. oh siap. Berarti Jadi, betul tanggung kemana- jawabnya itu mau Iya. berhenti gitu ya? Iya. Atau seumpama mau melanjutkan atau mau berhenti itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Namanya itu keputusan bertanggung jawab itu bapak. Keputusan itu ya istilahnya ya, keputusan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Informasi KSE-nya. Jadi mungkin itu sudah dipelajari di modul 2.2. 2.2. Berarti itu yang dipelajari di 2.2. Selain itu mungkin apa yang ada di situ di 2.2? Iya, kemudian ketika sudah mempelajari dari 4 itu dia itu mindfulness itu kesadaran penuh. Oke. Nah, kesadaran penuh itu dihubungkannya dengan nanti ke arahnya coaching bapak. Oke, ke arah kucing. Iya. Jadi coaching itu kita harus sadar penuh juga. Jadi artinya di situ ada mendengarkan aktif, kemitraan. Oh, gitu. Itu jadi penuh, sadar penuh bahwa kita itu sedang antara coaching dan antar coach dan coachingnya gitu. Jadi jangan kemudian kita semua ada coachingnya itu bercerita menjadi coaching, kemudian kita ngomong kan nggak boleh. Mereka yang harus memberikan solusi sendiri, mendengarkan penuh. Mendengarkan penuh. Nah. Kita tidak bisa ngasih solusi juga, tidak bisa apa istilahnya itu menjat bahwa itu salah. Gitu. Itu ya. Iya, jadi sambungannya ketika memang mulai dari 2.2 itu ketika kita belajar tadi emosi tadi sosial emosi nyambung termasuk di situ memang sudah ada kesadaran penuh juga di 2.2, tapi sambungannya juga ketika coaching saya mempelajarinya seperti itu bapak. Oh ini toh sambungannya itu. Jadi ini kan hari-hari ini masalah koneksi antar materi bapak kemarin sempat mengerjakan. Oh ini nyambungnya ke sini. Iya. Berarti ada apa namanya itu istilahnya di koneksi antar materi itu ada kok apa ya istilahnya itu ada kata kunci yang Iya. Saya itu juga kalau apa ya Pak, mengerjakan itu biasanya arahnya ke koneksi materi. Oh ternyata sambungnya ke sini, oh nyambungnya ke sini. Itu sering ketika mengerjakan koneksi antar materi. siap. Dari modul 2.2 yang sudah dipelajari Ibu, terus di situ tentang berisi dengan berisi apa namanya itu materi itu tentang KSE juga. Apakah KSE itu sudah diterapkan di belum? Kenapa kok bisa belum? Waktu saya pembelajaran KSE itu Bapak, itu materi saya tinggal cuman 1 mingguan gitu, nggak banyak. Seperti itu, Belum jadi sempat masuknya. tetap muka dengan siswa itu sudah terbatas Iya. karena sudah selesai. Ya, terus Jadi kalau tinggal ulangan harian waktu itu. umpamanya Ibu bisa flashback ke belakang dari apa namanya dari KSE itu sendiri, kira-kira pernah nggak secara tidak sadar Ibu melaksanakan?
Pernah. Tapi pernahnya itu gini Bapak, Karena itu kan ini kan kenapa Ibu belum ngomongnya belum, karena KS itu kan harus muncul di Iya. KPP seperti itu juga seperti Betul. itu. Dan sesuai Sedangkan urutan-urutannya. Nah, yang tadi karena sudah pernah, berarti itu kan hanya tidak ada di dokumen seperti itu ya Bu. Kira-kira yang sudah pernah Ibu itu seperti apa Ibu? Kalau yang jelas yang kalau saya sambungkan dengan KSE ya Bapak, itu setiap kali kita pembelajaran kita pasti nanya ke siswa, gimana kabarnya Nana hari ini? Oke. Itu pasti. Nah, Sakit Bu, gak enak Bu, gini Bu, itu kan sudah merupakan KSE, perasaannya anak. Terus kemudian saya apalagi terutama pembelajaran saya karena sosiologi Bapak ya, iya. saya sering caranya sambungannya ke KSE lagi adalah saya sering menanyakan ke anak-anak, berita viral hari ini apa? Kayak gitu. Iya. Karena saya nyambung selalu ke sosiologi Bapak. Ada gejala sosial sampai kemudian apapun itu nyambung saya. Berita yang viral hari ini. Kayak kemarin waktunya Verdi Sambo itu Masya Allah sampai anak-anak itu apa ya? Verdi Sambo gitu. Terus kemudian mulai kemarin yang kasusnya Lesti sama itu Ya, KDRT itu. KDRT itu juga Nana nyambung. Apa ya nak yang Itu viral? juga termasuk materi tentang sosiologi, Ji. Oke, saya kan 10, 11, 12 Bapak. Iya. Saya sambungkan aja kemana arahnya. Oh, gitu. Ketika seumpama saya contohkan arahnya ke saya materi masuk penyimpangan gitu. Iya. Saya lihat, nah apa berita yang viral? Loh, itu masuk apa berarti? Oh, gitu. Nyambungnya saya ke sana. Hmm. Keumpama ketika saya kemarin itu banyak ketika kasus perampokan, kemudian sampai pemerkosaan dan lain sebagainya sampai ke pembegalan kan Oke. banyak akhir ini, Iya, iya. termasuk pencurian itu saya masukkan di permasalahan sosial bisa Oh iya. ada kriminalitas. Kriminalitas. Terus ke arahnya kelas 12 kemarin itu lebih ke banyak globalisasi sama perubahan sosial. Itu saya masukkan di situ inovasi, termasuk inovasi yang ada di sekolah, inovasi yang ada di luar. Iya. Jadi selalu kayak KDRT juga saya hubungkan Bapak. Oh, gitu. Jadi seumpama pembelajaran kayak kemarin itu ada lagi di kelas 11 itu masuk ada perbedaan sosial, kesetaraan, itu diferensiasi, stratifikasi nyambung lagi. Nyambung lagi. Iya, saya selalu mencarikan karena pasti gimana berita yang sudah hari ini apa? Saya anak-anak selalu gini. Pasti bicara ngerti nih kemana berita yang viral. Oh, siap. Sayanya juga harus update tapi. Seumpamanya nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu yang akan diharapkan, yang akan diterapkan di kelas. Seumpamanya nanti itu sudah apa namanya itu masuk ke RPP itu yang berdiferensiasi, harapannya apa Ibu? Setelah Ibu kan nanti pembelajaran terus itu memasukkan KSE, harapannya apa terhadap siswa mungkin? Harapannya anak-anak itu bisa ini kembali kepada kesadaran penuh. Jadi tidak melamun, tidak kemana-mana. Kalau di KSE kemarin saya memasukkan itu stop Bapak. Apa? Stop. Stop. Jadi ada iya. Itu apa itu stop? Stop itu salah satu metode atau cara kita ketika ada pembelajaran. Jadi dimulai, mohon maaf saya lupa Pak singkatannya stop itu. Jadi yang jelas itu memulai dengan berhenti sejenak pada intinya. Berhenti sejenak dari pembelajaran, kemudian kita coba direnungkan sambil diiringi dengan musik. Oh, oke, siap. Gitu. Itu sekitar 5 menit. 10 menit maksimal. Antara 5 sampai 10 menit. Itu yang saya masukkan kemarin di KS terintegrasi di RPP saya. Oke, siap. Oke, lanjut ke tentang Bagja Ibu. Iya. Keterlaksanaan tahapan Bagja bukan sudah apa namanya itu menentukan visi dari guru penggerak yang ada pada Ibu, mungkin nanti juga
mungkin ibu sudah prakarsa perubahan, menyusun prakarsa perubahan yang dimasukkan ke tahapan bagja. Apakah ibu sudah menerapkan tahapan bagja pada perubahan diri ibu Diana? Ini perubahan diri saya sendiri apa? Mungkin perubahan diri sendiri dulu. Kalau perubahan diri yang lebih saya kepada ini Pak, pembiasaan. Kebiasaan. Berarti itu sudah diterapkan dari bagja yang sudah ibu susun. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagja sudah ibu terapkan Iya. Ada. Meskipun Meningkatkan ini salah satunya di Gali Mimpi ini saya. Oh, okay. Bagaimana perasaan kepala sekolah, guru dan wali murid melihat perkembangan nilai agamis peserta didik yang meningkat. Jadi adanya perasaan gitu. Itu di sini saya mungkin kalau di sini sejauh tindakannya adalah membuat angket Google Form peningkatan nilai agama. Saya memang masih belum membuat Google Form arahnya angket Bapak, tapi lebih kepada face to face Bapak. Okay. Ketika ada wali murid atau guru pengantar atau menjemput anaknya, itu mereka cerita atau kadang-kadang ke sini untuk membayar atau cerita suka saya Bu di sini itu kegiatan kakak. Dan dibiasakan anak-anak untuk bisa berangkat 6:30 sudah mesi. 6:30 sudah mesi. Jadi situ kan kita tahu meskipun tidak belum masuk ke angket Google Form, tapi sudah menyampaikan. Okay. Terus kalau pertemuan sudah Bapak. Saya di sini tindakannya adalah pertemuan juga bersama kepala sekolah, guru. Cuman untuk pertemuan ini tidak terkhusus kepada agamis saja. Biasanya memang kita gabungkan ketika ada pertemuan dengan yang lain. Oh iya. Jadi pertemuannya itu mencakup semuanya di. Dari ibu setelah melakukan tahapan bagja, apakah itu sesuai dengan visi dari visi guru penggerak yang sudah ibu susun? Iya. Sesuai. Kalau saya kemarin menyesuaikan karena memang sesuai dengan visi yang ada di sekolah Bapak. Yeah. Akhirnya saya cuman di sini visinya saya mewujudkan pemimpin masa depan yang agamis, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, inovatif, mandiri dan berkebinekaan global. Prakarsa perubahannya saya mewujudkan pemimpin masa depan yang agamis. Jadi pemimpin prakarsa perubahan iya. Agamis ini lebih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk juga berakhlakul karimahnya. Itu yang saya penekanannya ke saya. Memang saya di sini menyusun prakarsa ini saya waktu itu berdasarkan visi yang ada di sekolah. Saya lanjutkan yang bisa kemudian saya kembangkan karena dari anak tadi. Gini ke Pak mau bayar untuk ini loh, anak kelas 12 itu ujian. Kan langsung di
Terus tantangannya apa Bu? Di dalam menerapkan beberapa tahapan di Bagja yang sudah Ibu susun? Tantangannya paling utama itu ini Bapak, guru-guru yang lain dan untuk karyawan yang kesulitan pembiasaan untuk bisa ini ikut kegiatan keagamaan pagi. Oke. Itu tantangan tersendiri bagi saya. Saya sudah monggo Bapak Ibu untuk ikut, itu sudah. Maksudnya saya kepala sekolah juga iya, tapi sampai sekarang itu masih sulit. Masih sulit. Ya, Selain memang ada tidak. selain dari apa namanya itu dari guru atau karyawan, mungkin dari diri Ibu mungkin ada nggak tantangan yang muncul sehingga dalam menerapkan itu ada sedikit kurang maksimal. Kalau dari saya sendiri itu biasanya kurang maksimalnya ini Pak, kalau kita datang pagi, saya juga terkadang itu memang tidak datang bisa tepat. Oke sih. Itu sangat mempengaruhi juga terkait apa namanya itu dari pandangan anak-anak dia kalau sudah datang telat. Oke. Terus yang perlu diperbaiki Bu ke depannya dari beberapa tahapan Bagja yang sudah Ibu susun, mungkin ada beberapa yang belum dilaksanakan, terus mungkin yang sudah dilaksanakan tapi perlu perbaikan. Kalau yang sudah dilaksanakan tapi perlu perbaikan itu mungkin kalau yang saya Pak lihat adanya ke jadwal Bapak. Kalau ke jadwal, jadwal. Iya, jadwal itu kan sudah ada mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya Bapak. Gitu. Terus kemudian untuk imamnya juga guru-guru. Terus kemudian di situ kan ini ya Bapak berganti-ganti. Cuma hari Minggu itu Yasin Fadilah, hari Seninnya itu Khatmil Quran kayak gitu. Nah, di sini yang saya perlu peningkatan itu guru atau yang bertanggung jawab untuk itu. Masih sering izin Bu, saya tidak bisa, dan kalau izin sering mendadak Bapak, kadang kita 6:30 gitu ya, izinnya itu 5:30, kadang jam 6 kita harus mencari terus siapa penggantinya. Iya. Terus terkadang akhirnya saya bilang ke kepala sekolah, langsung Bapak kepala sekolah sendiri yang menghandle. Ya mohon maaf karena saya perempuan Bapak. Jadi saya artinya keterbatasan saya tidak bisa memimpin ketika untuk sholat duhanya. Tapi untuk yang kegiatan keagamaan itu biasanya masih saya handle. Tapi untuk yang hanya untuk sholat duhanya terus siapa, pasti saya harus mencari. Nah, berarti selama ini pembiasaan pagi itu masih fokus ke keagamaan Jadi kalau di sini di sekolah jenengan itu masih fokus ke keagamaan. Sama siang duhur Bapak. Iya, maksudnya pembiasaan untuk anak-anak masih Iya. fokus ke keagamaan. Mungkin apakah Ibu tidak ada, maksudnya itu tidak ada ide atau keinginan yang memasukkan unsur yang lain di dalam aktivitas pagi, kebiasaan pagi? Apakah tidak ada senam Ibu? Senam? Belum? Memang tidak ada. Memang tidak ada. Kalau biasanya kita ada seperti itu kegiatan senam, seumpama contoh itu biasanya kalau diklat. Oh. Terus kemudian raker kayak kemarin. Oh gitu. Ya. Memang apakah memang itu sudah menjadi keputusan dari yayasan atau memang tidak boleh? Oh, seperti itu. Kalau seumpama arahnya itu langsung ke olahraga Bapak. Oh iya. Jadi kan ada pembelajaran olahraga itu G, setiap ya. Itu kan beda kalau bukan G, tapi badan senam. Oh, enggak ada senam. Kalau upacara
Betul, iya. Ada. Tapi Itu- tidak setiap hari. Mama kalau kita Iya, lihat di memang negeri, hari Senin ya, kan. ya. Kalau di negeri Senin Bapak, Heeh. setiap Senin. Iya. Kalau di swasta boten. Oh gitu. Nggih. Biasanya kalau di swasta itu 1 bulan sekali. Oh, itu bulan sekali. Oke. Jadi berarti tidak. iya, berarti itu pembiasaannya itu 1 bulan sekali itu sudah ada unsur apa ya? Sudah ada dari apa? Nasionalisme sudah ada itu. Iya. Ya, siap. Nasionalismenya di situ memang. Jadi bukan kalau di kelas itu lebih kepada tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya modern. Pagi itu langsung kegiatan keagamaan baca doa dari ruang ini, ruang administrasi pertama, baru kemudian di kelas setiap kali pembelajaran baca sholawat Muhammadiyah. Oh gitu. Jadi memang kalau nasionalisme hanya di situ, paling kita nggak ada yang lebih praktek nasionalismenya, mungkin kayak kebinekaan global, paling itu lebih kepada langsung peduli siswa. Tidak secara formal nggak maksudnya saya. Oke, ini ke bagian akhir sekarang Bu dari pendampingan ini. Mungkin kalau saya tanyakan yang menarik, tidak ada kayaknya yang perlu yang apa namanya itu yang menarik dari kegiatan pendampingan kali ini. Ya, karena hanya sebatas apa ya, sebatas diskusi, tidak ada orang lain yang ikut terlibat. Mungkin yang kemarin itu pada saat diskusi dengan kepala sekolah juga itu merupakan hal menarik. Kalau sekarang itu di pendampingan kali ini mungkin kalau ditanyakan apa yang menarik dari pendampingan ini, mungkin ya ini sudah menarik kayak gitu. Sudah menarik karena sudah bisa menyampaikan kepada orang lain, mungkin bisa apa namanya itu mengadopsi dari informasi dari yang lain gitu, seperti itu ya. Kalau pendampingan berikutnya Bu, kalau untuk pendampingan berikutnya yang perlu diperbaiki apa kira-kira itu? Kalau pendampingan berikutnya ini kan berarti arahnya ke pembelajaran diferensiasi Bapak. Iya. Itu mungkin yang saya perbaiki sama sosial emosionalnya saya. Emosional. Iya. Dua-duanya itu perlu saya perbaiki memang Pak, karena bagi saya baru sesuatu yang baru, belum pernah sama sekali saya terapkan, dalam artian menerapkan yang sesuai dengan modul gitu Bapak. Jadi Ibu untuk persiapan loka besok yang perlu dibawa itu adalah RPP yang berdiferensiasi. Terus nantinya akan ada praktek kan di situ. Di dalam kelas itu ada praktek. Terus nanti ada praktek juga memasukkan KSE ke dalam RPP itu. Kalau bukan langsung RPP yang sudah terintegrasi yang kita tahu. Bukan, nanti ada prosesnya untuk memasukkan bagaimana cara memasukkan RPP ke dalam RPP berdiferensiasi seperti itu. Ya, tapi mungkin Ibu bisa cetak 2 RPP. Yang pertama yang berdiferensiasi, yang kedua itu yang berdiferensiasi itu nanti dimasukkan KSE-nya, berarti nanti bisa seperti itu. Ya, berarti disiapkan juga. Setelah kita diberi umpan balik pada saat lokal yang ketiga besok, RPP itu nanti RPP itu nanti akan RPP itu akan disampaikan ke anak-anak praktek di kelas besok untuk pendampingan yang keempat. Berarti kita revisikan semua kita ada. Iya, bisa direvisi, bisa diperbaiki apabila ada kekurangan. Jadi besok. Bagi Pak Nggih. Iya. Satunya lagi adalah yang terintegrasi. Ya, itu aja Ibu pada kegiatan kali ini, pendampingan yang ketiga ini.
terima kasih Ibu sudah menyampaikan beberapa praktik-praktik yang sudah Ibu laksanakan, menyampaikan mungkin apa yang menjadi tantangan atau di situ menjadi keluhan Ibu. Semoga nantinya dalam perjalanan ini tetap lancar ya Ibu, tetap lancar dan selalu jangan bosan-bosan berbagi itu. Jangan bosan-bosan berbagi. Berbagi. Kalau saya sih berbaginya kalau sekarang itu berbaginya dalam administrasi sekolah. Banyak yang tanya, yang tanya ke saya, itu Pak mau minta tolong yang ini, minta tolong dikirim gitu ya, saya kirim. Itu berbaginya kalau dari saya. Kalau ke guru-guru, saya hanya mendorong untuk apa ya, dalam pembelajaran usahakan kalau saya ya, usahakan itu ada media sesederhana mungkin, karena anak-anak itu butuh yang pasti kan. Kalau media itu kan sudah kalau hanya teori, tidak ada media, ya sepertinya kalau ke anak-anak itu akan sulit gini. Kalau menurut saya makanya kalau saya menyampaikan ke guru-guru itu untuk selalu mempersiapkan media walaupun itu sangat sederhana. Sederhana sekali, nggak apa-apa. Yang tidak mahal, yang apa namanya sederhana itu pokoknya yang apa ya, tidak mahal, ya tidak, kalau bisa itu buatan sendiri. Itu yang saya kalau guru-guru yang selama ini sih masih sebatas itu. Soalnya saya perhatikan, saya pas supervisi juga itu ya mereka tidak menggunakan media. Media itu sangat penting kalau menurut saya sih, sangat penting. Karena dari media itu anak-anak bisa melihat langsung, mempraktekkan langsung. Seperti itu. Mungkin contoh, mungkin kita aja sering itu apa ya, kita aja ya, saya contohkan saya ketika saya mengerjakan sesuatu kayak di JKP itu contoh, jadi Bu Mama mengerjakan 2.3 cuma demonstrasikan seperti apa sih itu bagi saya contoh, itu media saya. Iya, jadi oh contohnya seperti apa, oh kayak gini. Paling kan kita kan bisa cari-cari referensi di Google ya, ada di YouTube. Oh seperti ini, kita punya gambaran udah plug bisa mengerjakan. Lah itu yang juga sekarang itu mulai saya terapkan ke anak-anak. Saya aja butuh seperti ini, apalagi ya? Iya, jadi umpamanya hanya teori saja tanpa memperlihatkan gambar atau di situ udah nyata, itu mungkin anak-anak akan sulit sekarang. Karena anak-anak butuh yang nyata kan gitu. Apa namanya itu ya, kalau menurut saya sih minimal lah gambar sampean itu tayangkan di LCD ini. Jadi sambil menjelaskan, memperlihatkan gambar. Itu merupakan salah satu contoh media juga kan, gitu. Sama guru-guru saya seperti itu Bu. Jadi mereka masuk kelas tidak tidak dengan tangan kosong. Jadi maksudnya di itu Pak ya, pakai layar gitu. Pakai layar monggo, pakai yang sudah di print out juga monggo. Oh, ditempel. Oke, terima kasih. Pembelajarannya seperti itu nggih Pak nggih. Jadi kalau jenengan mungkin kekerasan ya. Kekerasan, pembelajaran dengan kekerasan. Nah, sampean cuma ngobrol seperti ini, cuma seperti ini nah. Nah, coba sampean punya slide tentang gambar-gambar bentuk kekerasan, itu kan bukan mempertontonkan, tapi itu adalah mempelajari. Mungkin ya kalau menurut saya tidak masalah sih. Ada beberapa kekerasan yang ditampilkan di foto atau di video, nah itu termasuk kekerasan. Nah, itu juga apa ya, karena materinya seperti itu memang untuk contoh memang harus ada contohnya, kan ada contohnya kekerasan seperti apa. Kalau cuma ngobrol, menyampaikan materi teori, ya itu kurang mengena sih menurut saya. Kalau seumpama Pak, kan gini, saya ambil dari YouTube pembelajaran. Iya. Seperti itu nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Dan pembelajaran. Nanti kan sampean berapa kali itu saya soalnya seperti itu. Iya, nanti sampean kan apa namanya itu di situ kan mungkin ada atraksi atau di situ
lakon yang kurang pantas, nanti sampai itu sampaikan feedbacknya kan, umpan baliknya nanti. Oh ini seperti ini tidak boleh, ini antara ini tidak boleh kan, seperti itu kalau ke anak-anak. Kalau saya sih kalau memperlihatkan video kan mereka seolah-olah melakukan dengan nyata kan, berarti ini tidak boleh. Kalau ditinggal sampai melayangkan sebuah video terus tanpa ada penjelasan lebih lanjut, ya itu jadi akan ditiru sama anak-anak kan, seperti itu kan. Kalau nanti diberikan feedback umpan balik ataupun di situ sampai memberikan keterangan bahwa seperti ini loh nak yang tidak boleh, seperti ini ya nak yang harus kita hindari. Itu kalau kekerasan. Kalau konflik Pak itu. Bener. Apalagi kalau yang jaringan sosiologi itu kan sulit kalau menampilkan media yang langsung. Apa sih kalau sosiologi medianya yang langsung itu kan nggak ada, maksudnya itu yang berupa barang yang dibawa ke kelas kan nggak ada kan. Kalau namanya kalau IPA tentang tumbuhan, dia bawa tumbuhannya, itu kan barang nyata. Kalau sosiologi itu ampun Ibu, ya saya terima kasih. Semoga Ibu tetap semangat dan bisa menyelesaikan kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.